Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Bambang Sadono, di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, dan memberi informasi, syukur bisa memberi solusi. Yep. Kali ini saya sudah bersama Profesor Dr. Muhammad Nur Diah. Nanti biar beliau sendiri yang menjelaskan singkatan gelarnya ini. Beliau adalah Ketua Pusat Penelitian Plasma Universitas Diponegoro. Beliau juga mantan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Ya, begini, Prof. Kenapa saya tertarik untuk menghubungi panjenengan? Karena belum lama ini kami mendapat keluhan dan juga sudah kami tayangkan adalah dari petani Lombok, petani cabai merah di Blora, Grobogan, dan sekitarnya yang mereka tidak mau memanen hasilnya karena kalau dijual harganya turun sekali dan perolehan itu untuk biaya memanen aja tidak cukup, sehingga akhirnya cabai itu dibiarkan terbengkalai di ladangnya, di kebunnya. Nah, pertanyaan saya, Prof. Muhammad Nur ini kan sudah menemukan teknologi untuk mengawetkan, antara lain mengawetkan sayur. Kalau menghadapi kasus semacam itu, gimana solusinya, Prof? Iya, sebenarnya tinggal koordinasi saja ya. Jadi ternyata persoalan kita tuh kadang-kadang bukan di teknologi, justru di social engineering-nya yang masih apa ya. Jadi kalau petani-petani di Grobogan itu kuat dalam kelompok taninya, poktannya atau gapoktannya, itu masalah itu bisa kita selamatkan ya. Jadi seperti yang kami sudah masuk di beberapa kecamatan di Kabupaten Magelang dan di beberapa tempat lagi ada di beberapa provinsi sudah kita masuk, itu Gapoktan itu memiliki sekaligus satu perangkat yang sudah kita hasilkan lah. Ada generator ozon, ada alat pencuciannya, alat penirisannya, dan kemudian ada storage penyimpanan. Nah, pengalaman kami kalau di dalam storage itu kita simpan, Lombok itu bisa 1 bulan lebih, 1 bulan lebih, bahkan ada yang sampai 50 hari, 2 bulan begitu ya. Yang 28 hari itu biasa seperti baru segar sekali gitu ya. Jadi saya pikir teknologi iya, tapi kekompakan dari petani juga diperlukan, sebab teknologi kalau dimiliki oleh seorang petani itu nggak mungkin, harganya mahal ya, ya mahal lah dia. Tapi kalau kelompok tani itu sangat-sangat mungkin. Apalagi kawasan misalkan satu kabupaten misalkan, itu masalah malah bisa diatur harganya yang tidak terlalu melambung tinggi, itu nanti masyarakat inflasi malah jadi inflasi dan sebagainya. Masyarakat yang kena dampaknya tidak juga terlalu murah, petani yang dirugikan. Jadi betul-betul stabil. Nah ini yang dilakukan baik betul oleh negara-negara seperti Jepang, Thailand, dan seterusnya. Ya begitu Pak Bambang kira-kira. Kalau teknologi kami insya Allah sudah oke. Iya, Prof. Ini pertanyaannya kan begini. Teknologi ini, yang pertama pertanyaannya, apakah bisa mengcover menyimpan produk yang begitu masif yang banyak, pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah cukup ekonomis? Artinya ketika harga mereka jatuh sekarang itu misalnya, apakah mampu untuk menggunakan teknologi penyimpanan itu, Prof? Iya, baik. Saya pernah menghitung, suatu waktu itu harga cabai itu 10.000. Nah kemudian 2 minggu berikutnya udah jadi 18.000 gitu ya. 2 minggu berikutnya jadi 18.000. 10.000 mereka tuh udah bohong lah itu, udah malas mereka udah. Ya. Jadi padahal 2 minggu biaya simpannya cuma Rp100 cuman kira-kira per kilogramnya. Padahal sudah naik menjadi 18.000 gitu kan. Ini kan udah sangat-sangat apa?
sangat eligible gitu ya. Jadi kadang-kadang petani itu tidak butuh simpan sebulan, 2 bulan, tidak. Simpan 4 hari aja pun, supaya tawar-menawar dengan tengkulak itu bisa bergening betul dia bawa pulang sebentar, kemudian besok cabai yang sama dibawa lagi ke pasar apa namanya itu, pelelangan itu, harganya bisa lebih naik atau sama begitu ya. Nah ini ya saya pikir saya tidak tahu bagaimana mendandani secara apa. Tapi kalau misalkan tata niaga ini betul-betul dikelola, kemudian ada storage yang bisa menjamin bahwa si merah cantik itu tidak terbuang, ya gitu kan, aman gitu menurut saya. Ya begitu Pak Bambang kira-kira. Ya, baik Prof. Jadi kuncinya adalah berkelompok, jadi mereka bersama-sama. Ya. Exactly. Itulah kuncinya. Ya, jadi kemudian mungkin dipimpin kepala desa atau seperti apa. Nah, sekarang bagaimana kalau mau menghubungi profesor atau mungkin teknologi itu sudah bisa dijangkau dengan cara seperti apa? Oh, Masya Allah. Ini pertanyaan yang menurut saya menyegarkan ini. Yeah. Jadi kami sudah alhamdulillah Universitas Diponegoro itu sudah memiliki namanya teaching industry, dibiayai oleh Kementerian Ristek Dikti ketika itu. Kemudian adalah alat produksinya milik universitas. Kemudian kita juga bisa memproduksi rutin peralatan itu. Ada perusahaan juga dimiliki oleh universitas. Jadi Undip kan udah PTNBH tuh kan? Betul ya? PTN berbadan hukum. Jadi sudah. Jadi sekarang kita proses terakhir ini masuk e-katalog. Ya, kemudian kalau sudah masuk e-katalog, udah itu mudah sekali. Jadi dengan mudahnya untuk tender itu kan lebih mudah ya. Nah kemudian kita juga didesak oleh Kementerian Pertanian untuk hal ini. Dirjennya langsung bertemu dengan saya. Ya. Nah aspek produksi saya pikir sudah oke. SOP sudah kita buat dengan baik. SNI konsepnya kami. Jadi kalau nanti ada masyarakat yang menggunakan teknologi semacam itu, SNI-nya, nomor SNI-nya itu kita ya konseptornya gitu ya. Jadi saya pikir aspek teknologi untuk menyelamatkan sayur mayur dari masyarakat itu saya pikir sangat mungkin. Apalagi mohon maaf nih Pak Bambang, saya teringat ini COVID ini kan sudah membuat tatanan baru ke depan gitu kan. Nah ini saya pikir seharusnya storage itu sudah punya dimiliki oleh komunitas, bukan lagi tengkulak komunitas. Nah ini ya. Ya baik Prof. Saya akan berbicara sebentar dengan para petani, para pemimpin petani, potan, para kepala desa di daerah-daerah Kabupaten Blora, Grobogan dan sekitarnya yang merupakan andalan cabai merah ini. Betul. Ini ada salah satu solusi yang selama ini membuat mereka putus asa. Memang saya mendengar sekarang harga sudah mulai naik walaupun tidak begitu tinggi, tapi sudah mulai naik. Jadi solusi yang diberikan oleh Profesor Dr. Muhammad Nur ini dari Pusat Penelitian Plasma Universitas Diponegoro, tadi juga ada badan usahanya. Silahkan hubungi Universitas Diponegoro. Nanti kalau tidak tahu jalannya bisa tanya saya. Jadi mudah-mudahan persoalan Blora, Grobogan, soal cabai merah ini selesai. Nah, berikutnya saya mau tanya, Prof. Sebelumnya saya mau agak jauh sedikit. Ini anak-anak muda itu kalau sudah mendengar Fakultas Sains dan Matematika itu biasanya sudah sudah enggan dulu belajar di alergi dulu ya. Ini gimana situasinya supaya banyak pengikut profesor ini? Iya, sekarang sudah berubah ya. Sudah berubah ya. Namanya dulu kan MIPA, keras, kayaknya kering gitu kan ya. Nah sekarang kita sudah lentur, kita ubah namanya menjadi Fakultas Sains dan beberapa tempat sudah Sains dan Teknologi begitu ya. Jadi kalau kami kan terlalu masuk ke engineering nanti itu, kita buatlah Sains dan Matematik. Tetapi ketika kita sebut Fakultas Sains, apa artinya? Fisika, kimia, biologi, mat itu sudah bisa bergabung, menghasilkan sains baru. Jadi teknologi plasma ozon yang saya kembangkan itu melibatkan orang biologi, melibatkan macam-macam lah. Tidak lagi hanya fisikawan, saya seorang fisikawan, bukan saja fisika, tapi sudah merger menghasilkan new science. Nah, dengan demikian
new business di ujungnya kan. Iya. Ini kan menarik nih, new science, new business kita buka betul itu. Peluang-peluang itu kita buka ya. Jadi alhamdulillah ya, untuk hilirisasi apalagi dulu kami dari Fakultas MIPA misalkan ya, kebayang nggak hilirisasi itu? Nggak kebayang kan? Tetapi pelan-pelan kita dorong mentas ya. Ada 4 produk yang sudah mentas. Ya. Jadi saya kira menarik ini. Jadi dulu orang selalu mengatakan bahwa banyak penelitian perguruan tinggi itu yang hanya menumpuk di perpustakaan. Tapi ya saya melihat nanti Prof silahkan cerita apa-apa yang sudah bisa diaplikasikan, apalagi berkaitan dengan anugerah Adibrata kalau tidak salah yang masa udah dilacak ya? Iya, yang diperoleh UNIF. Saya kira ini bukan hanya untuk masyarakat, ini akan menjadi motivasi untuk anak-anak muda saya kira untuk mengubah cara pilihan mindset, itu. Cara pandang. Ini saya kira jawaban ke depan kita ini. Kalau universitas sudah mulai begini, barulah ini masuk ke persoalan-persoalan masyarakat. Silakan Prof, cerita tentang itu 4 bidang yang kemudian sudah dihasilkan penelitian di UNDIP dan sudah diaplikasikan. Ya, saya sedikit agak ke pangkal ya, ke pangkal dulu. Jadi saya pulang itu dalam keadaan tidak enak Pak Bambang. Jadi pas Soeharto jatuh saya pulang. Ya, waktu itu sekolah di Perancis ya, Bro? Iya betul. Ya babak belur kan. Di sana sudah matang kita ditaruh di sebuah lembaga riset European, lembaga riset di Eropa. Apa maunya? Nah di sini masih kacau balau. Nah, disitulah saya mulai. Dan di situ memberikan pelajaran cukup berarti ya, kegigihan itu muncul. Jadi ini kita nggak bisa begini saja, tidak bisa mengharapkan dana riset itu dari pemerintah saja yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Nah harus pentaskan ya. Alhamdulillah. Jadi pelan-pelan saya mengembangkan teknologi plasma di Indonesia itu nggak banyak. Hanya di Undip diajarkan plasma. Nah, di tempat lain belum. Secara khusus itu belum ya. Nah ini menarik. Memang plasma itu dulu digunakan untuk membuat reaktor fusi Pak Bambang. Fusi nuklir mencontoh matahari. Dan saya spektroskopi itu ya saya gunakan itu. Yang mahal kan? Jadi supaya tidak mahal apa yang dilakukan? Jadi kami gunakanlah teknologi plasma dingin. Jadi sengaja tahun-tahun terakhir saya melacak banyak informasi tentang plasma dingin. Kadang-kadang agak liar juga mencari informasi yang kadang-kadang tersembunyi itu saya peroleh. Nah pulang di sini ya kita mulai dari barang rongsokan dulu, kemudian tahun 2005, jadi 6 tahun setelah saya pulang, itu kita menghasilkan knalpot berteknologi plasma yang bisa mengurangi emisi gas buang. Nah, kita kerjasamakan dengan sebuah perusahaan di Balaraja, tetapi gagal masuk pasar. Nah kegagalan itu juga membuat saya semakin semangat, bukan yang berhenti. Kenapa? Inilah Indonesia. Industri itu belum mulai dari Anda itu belum apa-apa. Jadi akhirnya kita mulai, saya bilang sudah, kita harus dorong sendiri sampai ini berhasil. Nah, alhamdulillah, turunan dari knalpot itu, kalau saya buat knalpot, saya jual kemana? Tidak mungkin. Ya. Turunan knalpot itu saya buat untuk membersihkan udara dengan teknologi plasma ini. Dan sekarang bisa bunuh virus, bunuh kuman, bunuh bakteri, macam-macam. Dan itu juga nanti setelah COVID ini, ruang-ruang kelas kemungkinan akan dipasang itu. Sebab mikroorganisme ditarik, kemudian masuk ke sana, mati semua. Gitu. Nah, itu satu nggak kebayang juga sebelumnya itu Pak Bambang. Jadi, alhamdulillah 2011 sudah mulai ada beberapa yang berminat gitu ya. Sudah oke. Nah, sekarang alhamdulillah itu ya karena pabriknya aja belum pindah ini. Masih dalam kampus, tapi nggak boleh besar-besaran dulu. Itu cara kerjanya gimana, Prof? Kayak seperti AC gitu? Bukan. Dia menarik. AC itu kan dia melempar ya. Nah, dia menarik, kemudian yang ditarik itu dimasukkan dalam reaktor. Reaktor itu kita bangkitkan plasma. Kemudian saya kontrol betul standar internasional. Ada standar Amerika kita gunakan. Kemudian ozonnya tidak boleh terlalu tinggi. Oke, masuk. Mikroorganismenya mati. Jadi kuman, bakteri, termasuk virus itu mati di situ.
Jadi di Masuk udara. virus COVID ini bisa mati juga, Prof? Iya, insya Allah ya. Tapi virus COVID kan nempel dia. Nah, kalau dia misalkan ada yang terbang itu pas orang bersin macam-macam, dibersihkan oleh itu. Di ruang ganti dan seterusnya sebaiknya itu bisa dipasang. Di beberapa rumah sakit sudah pasang. Baik, Prof. Mungkin yang lain, Prof. Yang dua lagi mungkin. Ya, yang lainnya begini. Teknologi ozon, dari teknologi plasma kita bisa bangkitkan ozon. Jadi ozon itu apa? Ozon itu O3 senyawanya. O3 itu dari mana kita peroleh? Dari udara itu mengandung 20% oksigen. O2. Nah, itulah sekali kita belah O2 itu menjadi O, kemudian bergabung lagi menjadi O3. Nah, ozon itu yang kita gunakan untuk nyuci sayur tadi, untuk macam-macam. Nah, itu kita sebut mereknya D-ozon, Diponegoro ozon. Nah, itu yang hampir 13 produk hortikultura sudah kita kemudian, nah itu D-ozon itu untuk produk horti. Nah, kemudian ada lagi C-ozon itu untuk laut. Nah, ini menarik. Alhamdulillah pada awal Februari kita titipkan peralatan kita untuk menyelesaikan persoalan busuknya ikan ditangkap di tengah laut. Selesai Pak Bambang. Masuk ke grade A semua. Alhamdulillah ya. Ini saya melihat, saya pergi ke Juwana. Mereka punya sekitar berapa? 200 kapal tangkap. Sekali berangkat itu 3 miliar. Yang mereka hitung-hitung 3 miliar lah perolehannya. Nah kan sudah 600 miliar itu. Nah, setahun 4 kali 3 bulan, ya kan? Tinggal kalikan 4, 2,4 triliun bisnis yang berada di Juwana. Nah, kemudian sekarang mereka katakan 20%, 30% itu jadi apa? Cop. Cop itu adalah ikan yang jelek. Nah, cop itu bisa kita selesaikan sekarang. Jadi kita membantu bisnis masyarakat yang saya tidak melihat bahwa generator kami itu bisnis utamanya, tapi komoditas itu ya merupakan bisnis utamanya. Teknologi ini masuk, bisnis utamanya jalan baik, kualitasnya tinggi. Nah, ini menurut saya membuat saya lebih semangat lagi. Iya, itu sudah bisa dimasalkan, Bro, artinya di produk. Insya Allah ya, bisa. Teknologinya, teknologi ozon biasa, tinggal kami gunakan untuk di tempat penyimpanan di palka kapal itu, mereka sudah punya storage sudah di palka kapal. Ketika mereka dapat 10 ton, misalkan 5 ton masuk pendingin, membekukan, tapi 5 ton lagi itu ditaruhkan di palka kapal. Walaupun suhunya dingin, ketika masuk 5 ton, di atas sudah suhunya 20 derajat. Ikannya bosok. Nah, bagaimana kami caranya? Kami tarik air yang dari bawah, kita putarkan, kita injeksikan ozon di dalam pipa masuknya di air tadi, dengan alat tertentu jadi nano bubble, jadi mikrobubble. Jadi mikrobubble ozon tadilah yang membunuh bakteri di dalam ikan itu. Iya, Bro. Nah, jadi masih ada lagi, Bu? Oh, iya. Ya, dengan terbunuhnya bakteri dalam ikan itu, enzim pembusuk ikan itu nggak bisa berkembang gitu ya, nggak bisa diproduksi, ya ikannya selamat gitu ya. Iya. Sudah. Baik. Masih ada lagi, Bro, kalau nggak salah 4 ya? 4. Satu lagi itu medical ozone. Medical ozone itu saya targetkan 2 tahun, tahun depan sudah komersial. Ya. Yang untuk rumah sakit itu, Bro? Ya, betul. Ya. Untuk medical ozone ya. Yang untuk kecantikan, untuk luka, untuk apa. Di Italia juga untuk treatment COVID ini juga mereka gunakan. Baik, terima kasih sekali, Prof, informasinya. Saya kira ini persoalannya adalah persoalan komunikasi. Jadi ada informasi yang potensi yang cukup bagus semacam itu, tapi mungkin masyarakat tidak tahu, jadi kayak nelayan untuk mencari solusi ya, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa merangsang siapa saja yang berkepentingan, terutama pemerintah yang harus membina. Dan juga mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi anak-anak muda untuk masuk ke bidang sains dan teknologi ini. Ternyata banyak yang bisa dilakukan dan sudah terbukti Undip sudah bisa memulai. Mudah-mudahan ke depan makin maju. Sukses, Prof. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Ya, para pemantau channel Inspirasi Jawa Tengah ini.
mudah-mudahan ini benar-benar bisa menjadi inspirasi dan sekaligus menjadi motivasi. Ada bidang yang sangat menantang dan mudah-mudahan jadi profesi juga yang akhirnya akan membawa kesejahteraan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih.